Hai guys, hai bebek-bebekku. Balik lagi di YouTube channelnya Aloy dan Ula di Norwegia tentunya. Dan di video kali ini aku lagi di dapur karena aku mau record di tempat yang biasa. Aku duduk, itu cahayanya jelek banget, jadi ya udah aku cari-cari tempat dan sekarang aku lagi di dapur. Tapi ini bukan lagi mau masak atau mau ngapain, tapi aku lagi mau membahas suatu hal yang serius. Karena ada yang nanya, Kak, kalau mau nikah sama bule apa aja persiapannya dan dokumennya apa aja yang diperlukan. Terus sebenarnya aku tuh udah pengen banget bikin video ini tuh sejak lama, dari 2 tahun yang lalu. Tapi aku lupa mulu dan kayak udah kebanyakan urusan sampai akhirnya aku baru akan buat sekarang. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita supaya subscriber kita naik terus dan supaya aku semangat bikin video buat kalian. Oke. Video kali ini yang aku jelasin adalah prosedur pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di Indonesia secara Islam, yaitu di KUA. Yang mana waktu itu aku menikah sama Botski di KUA di Jakarta tahun 2018. Semoga aja informasi yang aku kasih ini masih update dan masih sama seperti 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan apa aja yang dibutuhin dokumennya kalau misalkan mau nikah sama bule. Dan menurut aku ini tuh bukan buat Norwegia, bukan buat bule Norway aja, tapi kayak semua bule. Kalau menurut aku sih harusnya sama ya. Intinya cuma ada 2 dokumen yang harus banget disiapin sama bule. Tapi mungkin kalau di negara lain ada tambahan atau apa, aku kurang paham. Cuma ini based on my experience. Yang pertama banget yang dibutuhin adalah calon mempelainya. Jadi kalau kalian udah siap, jangan lupa persiapkan calon mempelai wanita atau prianya. Terus yang kedua adalah yang penting banget, ini yang harus banget dipersiapkan adalah mental. Pasti banget, karena waktu aku siap-siap dokumen itu sama si Botski, aduh sumpah itu capek banget sih guys. Jadi kita harus mondar-mandir ke sana kemari, ke gedung ini ke gedung itu. Itu lumayan menguras waktu dan tenaga. Mental itu perlu banget karena dokumen itu ngurusnya nggak cukup 1 hari, itu kayak bisa 1 minggu, 2 minggu, bahkan bisa juga 1 bulan. Dan apalagi karena kondisinya lagi corona kayak gini, aku tidak berusaha mengecilkan hati para calon mempelai, tapi bener-bener di masa kayak gini banyak banget kantor-kantor atau semua departemen yang berurusan sama dokumen atau apapun itu agak-agak lambat saat ini kerjanya gitu guys. Kayak untuk kartu perizinan aku aja itu tuh lambat banget sekarang dibanding dengan kondisi waktu normal sebelum corona. Dokumen apa aja yang dibutuhkan? Bule cuma butuh 2. Yang pertama itu adalah single certificate. Nanti aku coba cari di Google dan aku akan tampilkan di sini. Jadi single certificate ini kalau di Norway kita carinya di maksudnya dapatnya itu dari kantor pajak, karena semua aspek kehidupan kayak soal pendapatan atau berapa biaya pajak atau kayak apa ya, catatan sipilnya itu kita tuh di sini tuh di kantor pajak. Jadi semuanya itu dari kantor pajak. Jadi kita bisa telepon ke kantor pajak atau mungkin kalau sekarang tuh email, atau bisa juga kunjungi websitenya. Terus kita bisa request single certificate atau surat single yang menyatakan dia tuh nggak punya istri, terus atau dia belum pernah menikah. Pokoknya surat keterangan kayak untuk menikah gitu loh. Dokumennya itu biasanya cuma berlaku 3 bulan. Jadi misalkan kalian mau nikahnya tahun depan, kalian gak bisa minta single sertifikatnya itu dari sekarang gitu. Jadi cuma bisa 3 bulan sebelum kalian nikah atau sebelum kalian daftarin pernikahan itu di KUA atau di catatan sipil. Si single sertifikatnya ini kita apply 3 bulan sebelumnya. Abis itu mesti dicap sama si kantor pajak. Abis itu kita mesti cap di kantor notaris kalau nggak salah. Terus kita cap ujung-ujungnya di
kedutaan Indonesia di Norwegia. Tapi sebelum itu kita juga harus dicap di kayak departemen luar negeri di Norwegia. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalau si bulenya ini bingung masalah cap dan segala macam, si bule ini mendingan datang aja ke kedutaan Indonesia di mana dia tinggal. Nanti pasti dijelasin sama staff yang kerja di kedutaan pastinya. Terus nanti pasti dijelasin banget kemana dia harus dapet capnya, kemana dia harus pergi, kayak gitu. Terus yang kedua adalah mereka butuh akte kelahiran. Akte kelahirannya ini kalau bisa yang bahasa Inggris. Kayaknya kalau sekarang untuk di mana-mana itu termasuk di Indonesia kita bisa minta akte kelahiran dalam bahasa Inggris ya kan. So jangan pakai bahasa asli si bule itu. Kayak misalkan di Norway kan bahasa Norway, tapi aku dapat kok yang bahasa Inggrisnya. Terus itu juga harus dicap ke notaris dan ke departemen luar negeri di Norway, terus juga ke kedutaan Indonesia. Terus tambahan, karena aku tuh nikahnya secara Islam, jadi wajib banget si Botski punya surat kayak surat dia masuk Islam gitu loh guys. Jadi tanpa surat itu kayaknya kalau nikahnya secara Islam tuh nggak bisa deh. Jadi surat Islam itu wajib banget, tapi surat Islam itu nggak perlu dilegalisir. Jadi cuman kayak keterangan bahwa dia sudah Islam. So kita bisa nikah di KUA. Kayak begitu aja sih guys sebenarnya yang dibutuhkan. Terus kalau misalkan untuk calon pengantin yang satunya yang kayak aku nih, misalkan aku orang Indonesia dan nikahnya di Indonesia, itu aku pakai prosedur yang normal kayak orang-orang yang kayak kalian nikah di Indonesia aja gitu. Jadi aku tetap apply ke RT, RW, kelurahan, kecamatan, kayak gitu, dokumennya sama. Dan kalau untuk soal itu aku kurang paham karena waktu itu yang ngurus ibu aku, dan ibu aku juga ditolongin lagi sama tetangga aku kayak gitu. Jadi mungkin kalau itu kalian bisa Google, kalian bisa YouTube yang lain, cek-cek di YouTube, itu pasti banyak banget informasinya. Terus tapi penting banget menurut aku, kalian harus siapin uang untuk kayak legalisir dokumen itu, dihitungnya itu per lembar gitu loh guys. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecap 1 lembar, itu per lembarnya tuh berapa, terus kayak dokumen yang lain per lembarnya tuh berapa. Jadi pokoknya hitungannya semua per lembar, per departemen bayar lagi per lembar, per departemen pokoknya per tempat bayar per lembar. So kalian harus ngomongin masalah itu sama calon suami atau istri kalian, ini gimana, dan jangan lupa dibudget untuk masalah uang kayak gitu, karena jangan sampai gara-gara masalah kayak gitu kalian gak jadi nikah. Karena waktu itu Botski pun agak-agak kaget ya, kayak wow, uang lagi gitu, kayak wow mahal banget ya mau nikah sama kamu gitu, karena harus banget ngecap ina itu terus bayar lagi kayak gitu. Dan of course duit buat kayak mungkin kayak buat pesta-pestanya itu tergantung kalau misalkan kalian punya budget atau enggak. Tapi kayak misalkan buat tiketnya, buat tempat tinggal dia selama dia di Jakarta, terus hal-hal yang lebih kayak essential kayak gitu ya, jangan lupa dimasukin ke dalam budget dan semuanya harus dihitung. Jadi jangan sampai pas sudah mendekati acara pernikahan atau pas lagi siap-siap itu kalian malah ribet-ribet masalah kayak gitu. Dah itu aja sih sebenarnya yang paling penting. Jangan lupa siapin mental, pesan aku, apalagi di masa corona kayak gini. Semoga buat kalian yang mau nikah pokoknya udah siap lahir dan batin ya, karena yang seperti yang tadi aku bilang, persiapannya tuh bakal lebih menantang lagi di masa-masa pandemi kayak gini. Terus good luck buat calon pengantin yang bakal nikah sama bule. Terus kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh DM aku di Instagram, atau kalian juga bisa tulis komen di bawah. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen YouTube channelnya Aloy dan Ula di Norwegia. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya.